Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tutorial keamanan cyber. Perkenalkan, nama saya Christopher Edward Opusunggu, NIM 21230028. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tool keamanan cyber yang paling populer dan powerful di dunia, yaitu Nmap atau disebut sebagai Network Mapper. Nah, video ini dibuat sebagai bagian dari UAS Praktikum Keamanan Cyber untuk saya. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, untuk di video ini kita akan belajar beberapa hal penting tentang Nmap. Pertama, kita akan mengenal apa itu Nmap dan sejarah singkatnya. Kedua, kita akan membahas fungsi dan tujuannya penggunaan Nmap dalam dunia keamanan cyber. Nah, ketiga yang paling menarik, kita akan langsung praktik menggunakan Nmap dengan berbagai teknik scanning. Dan yang terakhir, kita akan membahas tips penggunaan dan aspek legal yang harus diperhatikan. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis ya, karena ada banyak ilmu bermanfaat yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk pengenalan Nmap, apa itu Nmap atau bisa disebut sebagai Network Mapper? Nah, itu adalah sebuah sebuah tool open source yang digunakan untuk network discovery dan security auditing. Tool ini sangat powerful dan menjadi standar industri untuk network scanning. Nah, Nmap dikembangkan oleh Gordon Flyer atau Gordon Lyon yang lebih dikenal dengan nama Fyodor pada tahun 1997. Dan sampai sekarang, hampir 30 tahun kemudian, Nmap masih menjadi tool favorit pada network administrator dan security profesional di seluruh dunia. Yang menarik dari Nmap adalah tool ini gratis open source dan tersedia untuk berbagai platform yaitu Windows, Linux, dan macOS. Nah, untuk bagian Nmap selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi Nmap. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi utama pada Nmap tersebut. Ada 6 fungsi utama pada Nmap yang perlu kalian ketahui. Pertama, network discovery. Nmap bisa menemukan host atau perangkat mana saja yang paling aktif dalam satu jaringan. Yang kedua, ada port scanning. Nmap bisa mengidentifikasi port mana saja yang terbuka pada target yang akan ditentukan pada dalam satu jaringan. Yang ketiga, ada service detection. Nmap tidak hanya tahu port yang bisa terbuka, tapi juga bisa mendeteksi service atau aplikasi apa yang berjalan di port tersebut. Keempat, ada OS detection. Nmap bahkan bisa menebak sistem operasi apa yang digunakan oleh target kita. Yang kelima, ada vulnerability scanning. Nmap punya fitur untuk menemukan potensi kerentanan pada keamanan cyber tersebut. Dan keenam, ada network mapping. Nmap bisa memetakan topologi jaringan kita secara keseluruhan untuk menjadi topologi jaringan yang efektif. Jadi bisa dibilang Nmap ini adalah Swiss Army knife-nya network security. Dan untuk tujuan penggunanya, mari kita menjelaskan berikut ada tujuan pada Nmap, yaitu ada security auditing yang digunakan untuk memeriksa keamanan jaringan kita sendiri. Yang kedua, ada network inventory. Network inventory itu digunakan untuk membuat inventaris semua perangkat dalam suatu jaringan. Yang ketiga, ada monitoring yang digunakan untuk memantau apakah host dan service kita masih bisa berjalan dengan baik. Dan ada penetration testing yang digunakan untuk melakukan ethical hacking dan menguji keamanan pada suatu cyber dan sistem.
Dan yang terakhir ada troubleshooting. Troubleshooting itu digunakan untuk mendiagnosis masalah pada suatu jaringan. Jadi Nmap ini bukan hanya untuk hacker ya teman-teman, tapi sangat berguna untuk keperluan administrasi jaringan sehari-hari. Nah, untuk bagian tahap testing dan uji coba, saya akan pertama-tama untuk menginstalasi Nmap tersebut, yaitu dengan Nmap version, atau pertama bisa kita sudo apt nmap, baru sudo apt install, baru di sini langsung Nmap version. Kalau sudah keluar, nanti ada tulisan Nmap version 7.98. Nah, kalau sudah kita menginput itu semua, tunggu proses instalasi selesai. Untuk pengguna Windows, kalian bisa download installer dari website resmi dari Nmap tersebut. Setelah download, tinggal install seperti aplikasi biasa. Setelah instalasi selesai, kita bisa verifikasi dan klik Nmap version. Terus jika muncul informasi instalasi versi Nmap, berarti instalasi berhasil. Nah, untuk perintah dasar kita akan masuk, yaitu pertama-tama sekarang kita akan mulai belajar perintah-perintah dasar Nmap. Perintah paling sederhana dari scan satu host, caranya kita ketik contohnya di Nmap yang tersebut 192.168.11. Nah, untuk bagian profil kita tentukan untuk yang intense scan itu prosesnya lama tapi bisa berjalan. Nah, untuk profil bagian yang quick scan itu bedanya ini lebih cepat dan akurat, dan tanpa lama waktu kita untuk men-scan-nya. Nah, kita pakai instant scan-nya aja dulu terlebih dahulu. Nah, kita klik ping yang kita target itu di Nmap 192.168.11 untuk men-scan satu host di pada Nmap. Tinggal kita scan. Nah, di sini ada tulisan Nmap akan melakukan scan dan menampilkan port-port yang terbuka. Kalau kita mau scan beberapa host sekaligus, kita bisa ketik contohnya 192.168.1.2. Nah, selanjutnya juga sama, kita ketik yang untuk selanjutnya 192.168.1.3. Atau kalau mau scan dengan range, kita bisa gunakan format seperti ini, Nmap 192.168.1 itu strip 50. Habis itu kita scan. Ini untuk men-scan semua range-nya. Nah, ini akan nge-scan semua IP dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.50. Nah, kalau kita mau scan satu subnet lengkap, kita bisa gunakan notasi CDR seperti Nmap 192.168.1.0. Strip 24. Ini akan scan semua IP dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Jadi
256 alamat IP-nya. Nah, seperti berikut ini MF scan reportnya keluar sampai 192.168.1.255 sampai terakhir dari awal dari 192.168 titik 1.0. Nah, habis itu kita akan masuk ke jenis-jenis scan. Nah, Nmap menyediakan berbagai jenis scan dan masing-masing punya kegunaan dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama dan paling populer adalah TCP Sign Scan atau yang disebut stealth scan, yaitu perintahnya dengan sudo map 192.168 komennya seperti sudo nmap -ss 192.168.1.1. Scan ini menggunakan privilege root atau administrator. Nah, kita scan aja dulu. Nmap min terus oke-nya kita coba kita pin scan. NFSS. Oh, untuk bagian UDP-nya pakai ini. Nah, sini akan keluar untuk TCP sign scan-nya, dan untuk
kedua untuk TCP Connect Scan perintahnya dengan nmap st. pakai kita masuk ke bagian command prompt, kita klik nmap min st 192.168.1. Nah, di sini keluar static nmap 7.98. Node-nya host Simdon. Dan blocking or ping problems. Scan ini tidak memerlukan privilege khusus, tapi kelemahannya lebih mudah terdeteksi oleh firewall karena membuat koneksi TCP lengkap. Dan yang untuk ketiga itu untuk scan UDP-nya. Kita klik perintah sudo nmap su 192.168.1.1. Scan ini berguna untuk menemukan servis yang menggunakan protokol DP seperti DNS, DHCP, atau SNMP. Perlu diingat, DP ini scan ini berfungsi lebih lambat dibanding TCP scan. Ya, untuk ping scan atau host discovery, yaitu perintahnya nmap min sn 192.168.1.0/24. Scan ini hanya mengecek host mana aja yang aktif tanpa melakukan port scanning, yang sangat berguna untuk pemetaan awal pada suatu jaringan. Nah, untuk sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang lebih advance. Yang pertama adalah service version detection dengan menambahkan opsi min-sp. Nmap tidak hanya tahu port apa yang terbuka, tapi juga versi service yang berjalan. Contohnya min-sp orang tua nelfon panjang mas. nmap sp, maka kita masukkan targetnya 192.168.1.1. Kita scan. Enak, coba pertakin gua men. Pertakin lah. Kagak lah. Iya, kurus sih gua kurus banget. Dia enggak pasti sampai patah, cuman gini doang. Nah, kedua host detection dengan opsi min nmap akan mencoba mendeteksi sistem operasi target. Contoh
sudo nmap Nih, atasnya. Nih. Iya, gitu. sudo nmap 192.168.1.1. Kan mau gua ya. Ya. Nih. Udah man. Kotor, thank you man. Bunyi kan? Tak Iya. gitu doang kan. Sakit anjing sumpah. Dari sini aku cok. Keras. Bunyi, Cok. Men, gua nanya Brian katanya yang lu kirim laptopnya apa? Mereknya. Mana? Yang lu kirim yang 18 juta. Lenovo. Maksudnya kan Lenovo kan contoh Asus kan ada ROG itu Lenovo Pro Legion tapi Oh iya. Legion atau Legion ya. Legion atau AGF gak? Tapi itu nggak penting, Cok. Yang penting speknya bagus anjing. Iya, gua udah nanya ke dia juga kalau Windows apa ya? Kami sama-sama jago lah. Laptop. Itu. Legion ya, model Legion. Ya. Ini dia nggak oke nggak? Oke. Ya banget itu, Cok. Gua boleh beli 18 juta dan buku laptop, gua bakal beli ini anjing. Ini kata dia kan masih bisa nih di install ulang, restart Windows. Tapi gua takutnya malah fungsi lagi. Itu doang. Cuma sih kan Tapi juga gua belum tahu ya. install ulang masalahnya dan paling Cok, kecuali kalau lu Backup dulu. Iya. Backup dulu gua pasti. Cok, ini kan Tapi kalau nah, MacBook lu kemarin beli MacBook hampir bisa, masa beli yang ini nggak bisa? Nggak mungkin, Cok. Masa mau dia? MacBook 128 apa 256 MacBook Ini kata ini paling oke. yang belum ada cairan lagi. Bapak lu tapi lu udah beli MacBook bukannya udah ada berarti? Iya, maksudnya tuh belum dicairin. Ya udah, langsung gas kata gua, bilang aja Pak ini Pak minyak yang butuhin, ini jauh lebih mantap daripada MacBook. RAM-nya 32 GB. Nah, kalau udah berhasil, nah, Gitu. Duitnya tuh. Gue juga nggak enak aja. Udah gua cekut nih. Cuma nggak ada duit. Pelet. kalau udah berhasil, Gitu. baik-baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir tutorial ini. Mari kita rekap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah mengenal nmap sebagai tool network scanning yang powerful. Yang kedua, kita memahami fungsi dan tujuan pada satu nmap dalam berbagai skenario. Dan yang ketiga, kita sudah melakukan praktik uji coba atau testing dari basic sampai menengah lah. Habis itu yang keempat, kita sudah belajar tentang NSC timing dan output option. Nah, sekian dan terima kasih video tutorial pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hasil lu